Wah, perkenalkan, aku Ulif Hidayah dari mahasiswa program studi ekonomi syariah. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran kayak mengapa negara-negara di dunia itu saling berdagang? Dan mengapa ada barang yang dijual di satu negara itu lalu dikirim ribuan kilometer jauhnya ke negara lain? Nah, di balik itu semua ada sistem besar yang saling terhubung, yaitu perdagangan internasional. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana negara-negara bekerja sama, berkompetisi, dan saling bergantung demi kemajuan ekonominya tersebut. Yuk kita simak videonya kali ini. Nah, baik, setiap negara itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sangat cocok untuk menanam kopi. Sedangkan di negara Jepang, itu memiliki teknologi yang canggih dan bisa memproduksi mobil secara efisien. Karena itulah, kedua negara itu saling bertukar produk agar sama-sama menguntungkan atau sama-sama mendapatkan manfaatnya. Hal inilah yang disebut dengan teori keunggulan komparatif, di mana setiap negara itu fokus memproduksi apa yang paling efisien bagi mereka, lalu menukarkannya dengan kebutuhan yang lainnya. Tapi perdagangan itu tidak hanya soal tentang barang. Di balik layar ada kebijakan ekonomi internasional yang mengatur ekspor, impor, bahkan proteksi terhadap industri dalam negeri. Seperti Indonesia, itu bisa memberikan subsidi pupuk agar petani lokal itu bisa bersaing dengan produk luar negeri yang murah. Dalam lingkup yang luas, ada pula pabrik kartel internasional seperti OPEC. Di sini OPEC mengatur produksi dan harga minyak dunia atau diskriminasi harga. Nah, di mana produk yang sama itu bisa dijual lebih mahal di kota dibandingkan di desa karena kemampuan beli konsumen itu berbeda-beda. Bukan hanya barang yang berbeda, tapi juga faktor produksi. Banyak tenaga kerja dari Indonesia itu bekerja ke luar negeri demi penghasilan lebih tinggi. Dan perusahaan asing membangun pabrik di negara berkembang karena biaya tenaga kerjanya yang lebih murah. Seperti contohnya pabrik sepatu dari Eropa yang berpotensi yang beroperasi di Vietnam. Tak kalah penting, ada investasi internasional juga, seperti Mixdoll dari Amerika yang membuka cabang di Indonesia. Hal ini membawa banyak manfaat, seperti banyaknya lapangan kerja, alih teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi, jika semua itu tidak dikelola dengan baik, itu bisa juga merugikan. Karena keuntungan yang dibawa ke luar negeri dan usaha kecil bisa kalah bersaing. Semua ini terhubung dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor meningkat pendapatan negara, impor mendatangkan teknologi baru, dan perdagangan membuka peluang industri dalam negeri untuk berkembang. Tapi tentu saja, persaingan global makin ketat. Negara harus punya strategi untuk memperkuat daya saing produk lokal. Disinilah pasar valuta asing berperan penting untuk membeli atau menjual barang-barang yang ada di negara-negara tersebut. Misalnya, saat Indonesia membeli barang dari Amerika, rupiah harus ditukarkan dengan dolar. Pasar ini berjalan selama 24 jam dan rentan terhadap perubahan ekonomi, inflasi, atau krisis politik. Akhirnya, semua ini dijalankan dalam kerangka besar yang disebut Sistem Moneter Internasional. Sistem ini mengatur nilai tukar, aliran investasi, hingga cadangan devisa. Dalam lembaga seperti IMF dan Bank Dunia itu berperan menjaga stabilitas ekonomi global, terutama saat terjadi guncangan besar seperti pandemi atau krisis keuangan. Nah, dunia ekonomi kita tuh sekarang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan saling bergantungan. Perdagangan, investasi, dan kerjasama antar negara bisa membawa kemakmuran, tapi juga penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara itu untuk merancang kebijakan yang adil dan strategis. Nah,
Itu semua materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!